semua, kenalin, namaku Simi. Oke, jadi pada video kali ini, Simi mau ngasih tahu apa sih pengertian hadis dan fungsi hadis terhadap Al-Quran? Baik, dimulai dari pengertian hadis. Jadi, hadis adalah keterangan tentang perbuatan, perkataan, atau kebiasaan Nabi Muhammad SAW yang dikumpulkan dan ditulis oleh para sahabat dan tabi'in. Jadi, hadis itu berfungsi sebagai sumber hukum Islam dan berisi penjelasan lebih lanjut tentang ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global atau mujmal. Berikut adalah beberapa fungsi hadis terhadap Al-Quran. Oke, yang pertama, bayan takrir. Hadis berfungsi sebagai penguat dalil maupun ayat yang sudah ada dalam Al-Quran. Contohnya, hadis tentang sholat yang tidak tercantum dalam Al-Quran, tapi Rasulullah SAW menjelaskan cara-cara pelaksanaannya. Dalam konteks ini, hadis berfungsi sebagai penguat isi atau kandungan Al-Quran. Kemudian yang kedua, bayan tafsir. Bayan tafsir adalah salah satu fungsi hadis yang memberikan rincian dan tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal. Contohnya, hadis tentang zakat fitrah yang menjelaskan bahwa setiap orang harus memberikan satu buah date atau sekepalan gandum sebagai zakat fitrah. Hadis ini menjelaskan lebih lanjut tentang ayat Al-Quran dan memberikan contoh bagaimana ayat tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, bayan tasri. Hadis berfungsi sebagai pendeta hukum yang tadinya belum ada dalam Al-Quran. Contohnya, hadis tentang hukum mengenai pernikahan yang menjelaskan bahwa pernikahan harus dilakukan dengan syarat-syarat tertentu. Hadis ini menciptakan hukum yang baru dan memberikan contoh bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu bayan nasakh. Bayan nasakh adalah salah satu fungsi hadis terhadap Al-Quran yang berarti menghapuskan atau mengubah ketentuan yang telah ada dalam Al-Quran. Contohnya, hadis tentang wasiat. Hadis yang berbunyi, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis riwayat Abu Daud. Menghapus ketentuan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 180 yang berbicara tentang wajib berwasiat kepada ahli waris. Dalam ayat tersebut, Allah berfirman, diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 180. Jadi di hadis tersebut menghapuskan kewajiban berwasiat kepada ahli waris, sehingga seseorang yang akan meninggal dunia tidak wajib berwasiat untuk memberikan harta kepada ahli warisnya. Ahli waris akan mendapatkan bagian harta warisan dari yang meninggal tersebut. Itu semua adalah fungsi-fungsi hadis terhadap Al-Quran. Jadi, kesimpulan pada video kali ini, hadis berfungsi sebagai sumber hukum Islam dan berisi penjelasan lebih lanjut tentang ayat-ayat Al-Quran. Hadis ini membantu memahami ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global atau mujmal dan memberikan contoh bagaimana ayat tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, setiap muslim harus berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, karena hadis berfungsi sebagai sumber hukum Islam dan berisi penjelasan lebih lanjut tentang ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global atau mujmal. Mungkin itu aja. Sekian dari sini. Terima kasih.